tiba-tiba jatuh dan kaki terkilir. Nah, pertolongan pertamanya bagaimana setelah yang satu ini? Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Salah langkah ketika jalan kaki atau bahkan terjatuh bisa membuat kaki kita terkilir atau keseleo, geng. Nah, kondisi ini memberikan rasa sakit yang dapat berlangsung bahkan berhari-hari. Keseleo ini bisa juga nih diikuti dengan munculnya memar pada lokasi tidak jauh dari titik pusat terkilir. Tingkat keparahannya pun ternyata beragam-ragam nih, geng. Tergantung dari cara rusaknya si ligamen itu. Dalam medis, apa sih sebenarnya keseleo atau terkilir ini? Keseleo atau terkilir adalah suatu cedera yang terjadi pada jaringan yang menghubungkan tulang dengan sendi. Ketika otot atau ligamen ini dipaksakan terlentang sampai melebihi kemampuan maksimalnya, maka berujung pada terpelintir atau robek nih ligamennya. Ligamen sendiri adalah jaringan serat yang kuat terletak di sendi-sendi. Fungsi ligamen sendiri adalah mengikat dan juga menyambung salah satu tulang dengan tulang lainnya, dan juga berfungsi untuk menstabilkan gerakan sendi ya, agar sendinya tidak terlalu melakukan gerakan yang berlebihan. Bagian tubuh yang sering mengalami keseleo adalah pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan lutut. Kondisi ini bisa menyebabkan nyeri otot, bengkak, memar, dan juga bisa menurunkan kemampuan gengs untuk bergerak. Kaki terkilir atau keseleo umumnya mempengaruhi ligamen di bagian terluar pergelangan kaki. Cedera berkisar dari ringan hingga parah, tergantung pada seberapa rusak nih ligamen ini. Agar tidak semakin parah nih gengs, maka dibutuhkan nih pertolongan pertama untuk mengatasi kaki terkilir ini, yaitu 72 jam pertama alias kira-kira sebelum 3 hari dihitung dari pas terjadinya keseleo. Beberapa harus dilakukan nih. Yang pertama, meminimalkan gerakan kaki setelah keseleo. Misalnya ya, ini terjadi pada kaki gitu ya, maka cobalah diamkan alias mengistirahatkan kaki dulu ya, setidaknya sampai 2 hingga 3 hari. Kita tetap melakukan aktivitas fisik lainnya tak kalah sedang beristirahat, tapi ya jangan berlebihan, geng. Kita juga dapat menghindari ya berjalan dengan kaki terkilir dengan menggunakan alat bantu nih, misalnya jalannya dengan kruk atau penyangga kaki, jadi nggak langsung dengan kaki yang sakit. Kedua, kompres kaki dengan air es. Nah, kompres dingin ini diterapkan pada kaki yang terkilir dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit dan juga bengkak. Lakukan proses ini tidak lebih dari 3 hari awal ya. Kompres 3 hingga 4 kali sehari selama 15 hingga 20 menit. Nah, jika menggunakan es batu utuh, jangan langsung ditempelkan kulit kita, melainkan gunakan nih semisal kain pembungkus atau plastik dulu ya, dibungkus plastiknya es batunya, baru kemudian ditempelkan di bagian yang cedera. 3. Perban pergelangan kaki kita. Tutupi pergelangan kaki yang cedera dengan menggunakan perban elastis selama 2 hingga 3 hari. Nah, gengs, maksudnya ini apa? Yaitu untuk mengurangi edem alias pembengkakan dan juga untuk memberi waktu nih buat sendi kita ini beristirahat. Saat membungkus pergelangan kaki, jangan terlalu kuat, geng, karena justru akan memotong suplai darahnya ke kaki kita. Lepaskan perban dengan segera jika muncul sesuatu nih di kaki kita. Pertama, ternyata muncul nih perubahan warna atau kesemutan atau justru mati rasa nih. 4. Posisikan pergelangan kaki lebih tinggi dari dada. Pembengkakan dan memar ini dapat dikurangi dengan cara mengangkat kaki yang cedera lebih tinggi dari dada atau panggul kita, geng. Misalnya saat berbaring di tempat tidur atau sofa, bisa gunakan bantal untuk menopang kaki kita dengan posisi kaki lebih tinggi dari dada. Maka akan semakin mudah nih tubuh kita untuk menurunkan cairan berlebihan yang berasal dari pergelangan kaki yang terkilir. 5. Jauhi hal-hal yang berpotensi meningkatkan pembengkakan. Jauhi aktivitas-aktivitas ini ya, guys. Misalnya mandi air panas atau sauna, lari, atau nih malah memijat pergelangan kaki yang terkilir, karena hal-hal tersebut dapat menyebabkan pendarahan, perburukan nih, terutama bisa meningkatkan pembengkakan nih, geng, memperlambat kesembuhan, menyebabkan lebih banyak lagi cedera. Beberapa orang kadang nekat nih memijat kaki yang terkilir, padahal ini sangat tidak dianjurkan oleh dokter. Jika kalian benar-benar ingin terus memijat, maka pilihlah pijit yang dilakukan oleh ahli dengan background fisioterapi ya, gengs, yang kompeten tentunya. Jangan pilih tukang pijat biasa, geng, karena ahli fisioterapi lebih mengetahui tentang medis daripada tukang pijit. Jika kita merasakan nyeri, kita bisa menggunakan obat
obat-obat nih untuk meredakan nyeri, misalnya paracetamol. Nah, jika nyeri akibat cedera di pelahan kaki cukup parah dan lebih dari 3 hari gak ada perubahan sama sekali, maka kita harus segera melakukan konsultasi langsung ke dokter nih gengs, agar segera mendapatkan penanganan yang akurat dan tepat. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan gengs video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.